Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu adalah energi listrik yang timbul apabila muatan uji didekatkan pada sebuah muatan sumber Chi. Ya. Jadi energi listrik timbul apabila muatan uji Chi aksen didekatkan pada sebuah muatan sumber Chi. Ini ada muatan sumber Chi. Kemudian ini ada muatan uji Chi aksen positif, maka muatan uji ini akan mendapatkan gaya kolom. Ya, arahnya menjauhi muatan sumber karena kedua muatan ini sejenis. Besarnya gaya F1 K Chi aksen per R1 kuadrat. Ketika partikel Chi aksen ini kita bawa ke titik 2, dia mendapatkan gaya sebesar K F2 K Chi aksen per R2 kuadrat. Ya. Oke. Usaha yang untuk memindahkan muatan Chi aksen dari titik 1 ke titik 2, ketika muatan Chi aksen ini tidak kita pindahkan dari titik 1 ke titik 2, maka W-nya F W12 F kolom kali delta S. F-nya K Chi rata-rata, F kolom rata-rata. Jadi di tempat di titik 1 dan titik 2 itu gaya kolomnya berbeda. Untuk itu di rata-rata menjadi K Chi aksen per R1 R2. Delta S-nya R2 dikurangi R1. Maka jika ini kita kalikan menjadi K Chi aksen per R1 R2 dikalikan R2, maka R2-nya hilang menjadi K Chi aksen per R1. Yang belakang K Chi aksen per R1 R2 dikalikan min seper R1 menjadi min K Chi aksen per R2. Chi1-nya hilang. Berarti W12 adalah min dalam kurung K Chi aksen per R2 dikurangi K Chi aksen per R1. Lah, K Chi aksen per R2 ini namanya energi potensial di titik 2. K Chi aksen per R1 energi potensial di titik 1. Jadi ketika kita mindahkan muatan Chi aksen dari 1 ke 2, ini energi potensialnya bertambah. Ya, energi potensialnya bertambah. Usaha yang dilakukan oleh gaya kolom nanti negatif karena berlawanan di sini. Oke. Kita lanjutkan. Berarti untuk mindahkan muatan dari 1 ke 2 ya berarti butuh gaya dari luar. Lanjut. Jika muatan Chi aksen kita pindahkan ke jauh tak berhingga, maka dimindahkan ke jauh tak berhingga. Dari 1 ke tak berhingga, kalau tadi dari 1 ke 2, kalau ini dari 1 ke tak berhingga. Itu K Chi aksen per tak berhingga, itu berarti nilainya 0. Berarti W ke tak berhingga itu min K kalikan min K Chi aksen per R sama dengan minnya hilang, jadi K Chi aksen per R1. K Chi aksen per R1 itu kita sebut dengan energi potensial di titik 1. Nah, apa sih energi potensial itu? Energi potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan dari suatu titik ke jauh tak berhingga. Jadi di jauh tak berhingga itu energi potensialnya 0 itu sebagai acuan. Karena R-nya tak berhingga, berapapun dibagi tak berhingga ketemunya 0. Oke. Energi potensial K Chi aksen per R. Nah, nilai EP bergantung dari jenis muatan sumber dan muatan uji. Kalau muatan sumber dan muatan uji itu sejenis, maka energi potensialnya positif. Artinya, untuk memindahkan suatu muatan Chi aksen dari titik di dalam medan listrik ke jauh tak berhingga,
itu tidak dibutuhkan kerja dari luar. Jadi dilepas saja dia pergi. Karena apa? Saling tolak. Karena sejenis. Tapi kalau berlawanan jenis, satu positif, satu negatif, maka energi potensialnya negatif. Artinya untuk memindahkan muatan itu dari suatu titik ke jauh tak berhingga, dibutuhkan kerja dari luar. Cukup jelas? Kita lanjut. Contoh soal. Tentukan perubahan energi listrik ketika sebuah proton yang muatannya plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sebuah proton itu salah ketik ini. 1,6 ya. 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom. Digerakkan menuju ke sebuah inti uranium yang bermuatan 1,47 kali 10 pangkat min 17 kolom. Jarak pisah awal keduanya 6 kali 10 pangkat min 11 meter. Dan jarak pisah akhirnya 200 kali 10 pangkat min 11 meter. Jawabannya ini. Muatan yang dipindahkan, inti uranium. Ya, oke, nanti tinggal dimasukkan saja. Oke, para siswa nanti bisa membaca ulang yang ini. Oke, silakan dilanjut. Kita lanjutkan potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan. V EP per Hi aksen. Berarti KH Hi aksen per R dibagi Hi aksen, maka KH per R. Itu potensial listrik. Nah, sehingga beda potensial listrik antara 2 titik 1 dan 2. V12 di sini. EP delta EP per Hi aksen, EP2 per min EP1 dibagi Hi aksen. EP-nya ini KH Hi aksen per R2. EP1-nya KH Hi aksen per R1. Berbagi Hi aksen maka didapatlah KH per R2 dikurangi KH per R1. Jadi kalau yang KH per R2 itu namanya V2, KH per R1 itu V1. Jadi V12 itu V2 dikurangi V1. Yang depan, yang belakang dikurangi yang depan. Nilai potensial listrik bergantung pada jenis muatan sumber. Kalau muatan sumbernya positif, maka potensialnya positif. Dan sebaliknya, kalau muatan sumbernya negatif, maka potensialnya negatif. Oke? Kita lanjutkan. Nilai potensial listrik tergantung pada jenis dan besar muatan sumber serta jarak titik ke sumber. Ya, ini kan KH per R. Ya, oke. Kita lanjut. Potensial listrik oleh beberapa muatan. Potensial listrik adalah besaran skalar, tidak memiliki arah. Sehingga potensial listrik total di suatu titik akibat beberapa muatan merupakan jumlah aljabar dari potensial listrik masing-masing muatan. Dijumlah ketok. Nah, ini ada tidak tergantung dari posisinya di mana. Pokoknya jaraknya berapa terhadap P dijumlahkan. Ini titik P dipengaruhi oleh 3 muatan titik. Hi1, Hi2, Hi3. Jaraknya masing-masing R1, R2, dan R3. Maka potensial di titik P dijumlahkan secara aljabar saja. V1 ditambah V2 ditambah V3. KH per R1 ditambah KH. Hi-nya Hi2 per R2, KH3 per R3. Jadi Hi-nya ini kunci kurang inisial. 1, 2, 3 ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Pada keempat sudut bujur sangkar, sisinya 30 cm, terdapat muatan listrik. Tentukan potensial listrik di pusat bujur sangkar apabila 2 muatan yang bertetangga masing-masing besarnya 2 kolom dan min 2 kolom. Oke, silahkan dikerjakan. Jawabannya cocokkan dengan yang ini. Cocok enggak? Ketemunya 0 enggak? Nah, kalau 0 berarti sudah betul. Kalau belum 0, silahkan di screenshot ataupun dihentikan saja video ini. Kalian bisa mencocokkan ulang, kemudian nanti mengerjakan lagi. Jadi caranya gini, kerjakan dulu, habis itu cocokkan dengan kuncinya.
Ye, terima kasih. Sebentar. Oke, maaf tadi sedikit terputus. Kita akan lanjutkan potensial listrik untuk bola konduktor berunggah. Ini ada bola konduktor berunggah. Titik A ada di dalam bola, titik B pas di permukaan bola, dan titik C ada di luar bola. Potensial listrik di dalam bola. Itu ketika kita ingin memindahkan VF W12, 1, 2, semuanya titik 1 dan 2 ada di dalam bola di sini. Maka F kali delta S. Lah, F-nya itu 0. Kenapa 0? Karena E-nya 0. Tadi kan masih ada. Kuat medan di dalam bola itu 0. Maka untuk memindahkan tidak diperlukan, memindahkan muatan tidak perlukan gaya. Tidak ada usaha. Ya. Maka 0 sama dengan Hi aksen kali V1 min V2, berarti V1 min V2 0, V1 sama dengan V2. Jadi potensial di dalam bola sama semuanya. Sama dengan di permukaan bola. Jadi potensial di dalam bola sama dengan potensial di permukaan bola. Besarnya K per R. Nah, di luar bola K per R C. Jadi nanti makin jauh ya makin kecil. Grafiknya semacam ini. Oke, di dalam bola sama bukan 0, sama. Kemudian makin di luar bola makin kecil. Itu potensial listrik pada bola konduktor. Ya, saya rasa ini kita pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini sekian dulu. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat. Salam fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.